Shalom Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di pagi hari ini senang menyapa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, rekan, sahabat, handetolan, dan seluruh pemirsa. Doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, urapan Allah senantiasa menyertai kita. Sehingga iman kita adalah iman yang hidup, iman yang luar biasa, dan iman yang siap menantang segala ketidakmungkinan menjadi sesuatu yang mungkin. Karena kita bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Dan saat pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Allah. Tentu kita pagi ini sudah berdoa, sudah menyembah Tuhan, sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Doa dan harapan saya juga kita semuanya terus memberikan yang terbaik. Jangan ada hari tanpa memberikan persembahan kepada Tuhan, atau pujian kepada Tuhan, atau doa kepada Tuhan, atau membaca firman Allah. Puji nama Tuhan. Dan firman Allah akan saya ambil dalam 1 Raja 17 yang berbunyi ayat 1 sampai dengan 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu pergilah ia, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan pada waktu petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan minum dari sungai itu. Puji nama Tuhan. Jadi kalau kita melihat bahwa Nabi ini dengan tegas mengatakan bahwa tidak akan ada embun atau hujan tahun-tahun ke depan ini, terkecuali aku katakan. Itu dikatakannya kepada Raja Ahab, raja yang kebal-bebal tebal, raja yang lalim, raja yang membawa umat kepada kejahatan, kepada penyembahan berhala, yaitu menyembah dewa Baal dan dewa Asyera, lambang dari kesuburan, yaitu dewa utama orang-orang Sidon. Kita tahu Isabel, istri Ahab, itu orang Sidon. Itu sebabnya dia membawa seluruh dewa-dewinya dan juga para imamnya. Bayangkan 450 dewa Baal, imam-imam Baal, lalu kemudian 400 imam-imam Asyera. Jadi ini nabi-nabi Baal ini melakukan apa yang disukai oleh Isabel. Mereka mengatakan sesuatu yang disukai oleh Isabel, bukan apa yang disukai oleh Tuhan. Mereka, karena mereka adalah penentang-penentang Tuhan. Jadi di masa itu orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini Raja Israel yang paling jahat. Jadi ya, yang mengajar kepada hal yang tidak disenangi Tuhan, yang membuat hati Tuhan terluka, membuat hati Tuhan memberikan hukuman kepada dia melalui bencana yang dikatakan oleh Nabi ini. Dan kita tahu bagaimana akhir dari keadaan bangsa ini. Sangat luar biasa menderitanya. Anda bisa bayangkan 3 tahun yang tidak ada embun, tidak ada hujan, itu mengakibatkan tanah akan menjadi kering kerontang. Kalau sudah tanah kering kerontang, apalagi yang bisa dihasilkan dari tanah itu? Jadi rakyat begitu menderita dan begitu susah.
sore nanti saya akan membawakan bagaimana seorang janda mengalami kehidupan yang begitu luar biasa, siap untuk meninggal dunia di dalam kelaparannya. Tetapi sebelum habis, dia mempersiapkan dulu apa yang harus dipersiapkan, karena dia punya segenggam tepung kata firman Allah dan sedikit minyak dalam buli-buli. Setelah itu dia akan persiapkan, lalu kemudian akan mati secara perlahan-lahan, mati dalam kelaparan mereka, karena tidak ada lagi yang bisa diolah, karena itu satu-satunya yang mereka miliki. Tapi ketika dia bertemu dengan Nabi Elia, sesuatu terjadi, mujizat Allah terjadi. Tapi itu nanti sore. Jadi yang mau saya katakan kepada kita adalah, yang pertama itu bisa terjadi karena Elia melayani Allah yang hidup. Dia melayani Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menguasai langit dan bumi ini, yang melihat kepada anak-anak manusia, berapapun jumlah anak-anak manusia. Kalau dikatakan 7, berapa miliar manusia saat ini, Allah mampu melihat satu demi satu, karena dia adalah Allah yang hidup. Maka firman Allah katakan, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang-orang yang berlaku baik atau jahat. Jadi tidak ada satu pun yang lewat dari pantauan Tuhan. Baik engkau melakukan yang jahat, baik engkau melakukan yang baik, tidak ada satu pun yang lewat dari pantauan Allah yang hidup itu. Dan itu sebabnya dengan jelas dia berkata, aku melayani Allah yang hidup. Itu sebabnya saya mau katakan kepada sahabat-sahabatku, rekan-rekanku dimanapun Anda melayani, tentu kita punya Allah yang sama yang disembah oleh Elia ini. Itu Allah yang kita puja, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita agung-agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah ragu kepada Allah yang hidup, dan jangan pernah khawatir akan masalah-masalah kehidupan. Kalau engkau khawatir, maka serahkan kata Tuhan. Kalau engkau bimbang, dan berdoalah supaya engkau kebimbanganmu ditarik. Tuhan punya solusi dalam setiap persoalanmu. Bahkan Tuhan mampu mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau engkau siap menantang ketidakmungkinan itu, engkau siap mengimani yang tidak mungkin itu terjadi dalam hidupmu, maka itu akan terjadi. Dan saya yakin sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tentu ada masa-masa sulit bagi kita. Saya pernah merasakan tidak makan, tetapi saya mau katakan itu hanya bagian dari kecil dari proses kehidupan menantang ketidakmungkinan itu. Dan ketika Tuhan izinkan semua perbenaran kita habis, lalu kemudian besok pagi tidak ada yang bisa dimakan, lalu kita di tengah malam lagi kita berdoa kepada Tuhan, karena istri saya berkata, Pak, tidak ada lagi uang, yang kemungkinan hanya Rp1.000. Anda bisa bayangkan anak-anak besok berangkat harus sekolah, mereka harus punya uang jajan. Tetapi pada waktu itu mau beli apapun nggak ada, hanya tinggal itu. Tetapi pada malam itu, pada waktu di tengah malam saya datang kepada Tuhan, memperkatakan kepada Tuhan, lihat situasi dan kondisi saya, keadaan saya. Dan sesuatu terjadi, belum selesai saya menyelesaikan doa saya, tiba-tiba pintu belakang saya digedor dengan seperti menggedor sesuatu, ada kejadian yang sangat luar biasa. Dan saya yakin bahwa semua Tuhan sudah persiapkan itu. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu. Dan orang itu adalah ya tetangga, tetapi tidak terlalu dekat. Dia baru pulang dari Bali, lalu dia katakan begini, ada dari Bali yang saya kenal, yang juga dia kenal. Lalu kemudian dikatakan, nanti kalau kamu sampai ke Lombok, jam berapapun engkau sampai, maka titipkan ini kepada beliau. Sampaikan amplop ini kepada beliau. Karena Tuhan menggerakkan saya untuk memberikan ini kepada beliau. Jadi Anda bisa bayangkan, makanya pagi-pagi ya
Ya sudah dikatakan di antara jam berapaan lah itu, jam 21. Saya tidak tahu persis lagi, tidak ingat lagi. Tetapi saya mau katakan itu sudah larut jauh malam. Tetapi orang itu datang menggedor dan saya katakan, siapa? Saya menyebut nama dia, lalu saya katakan, ada apa? Saya hanya ingin menyampaikan pesanan dan tolong diterima. Dan lalu saya buka pintu dan saya menerima amplop itu. Luar biasa. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Bahwa Tuhan adalah penyuplai kehidupan kita. Dan ketika kita mungkin dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan, lalu kemudian juga bukan sekali dua kali, memang melalui proses itu sangat nggak enak. Tetapi ketika kita menikmati dan kita menyerahkan kepada Tuhan, apa yang kita minta Tuhan sediakan. Ketika kita selesai berdoa, di depan rumah sudah ada segala sesuatu. Jadi kalau kita minta, maka Tuhan akan memberikan. Tuhan, kita minta sepeda, Tuhan berikan sepeda. Kita minta motor, Tuhan berikan motor. Tuhan minta mobil, kita minta mobil, Tuhan berikan mobil. Haleluya. Enak punya Allah yang hidup itu. Seringkali saya katakan, kalau engkau mau menikmati segala kebaikan Tuhan, hiduplah dalam ketaatannya, hiduplah dalam setelah Anda taat, mintalah, lalu kemudian percayalah, lalu mengucap syukur. Dengan itu kita bisa menyentuh hadirat Allah, dengan itu kita bisa menarik kebaikan Tuhan. Jadi Elia melakukan itu karena dia mau mentaati Tuhan. Dan dia mentaati perintah Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Allah, dia suruh pergi, maka dia pergi. Dia tidak takut kemana mau disuruh Allah ke tepi sungai kah itu. Sebab dikatakan, engkau akan minum air sungai Kerit itu. Lalu kemudian akan kau perintahkan burung-burung untuk memberikan engkau makan. Jadi ketika air sungai sudah akibat dari air sungai menjadi kering, akibat dari kemarau yang begitu panjang, suplai yang diberikan oleh Tuhan masih tetap, tetapi air tidak ada lagi, maka Tuhan menggerakkan, menyuruh dia untuk pergi ke Sidon. Haleluya. Ya. Di sana Tuhan sudah menggerakkan seseorang, yaitu nanti akan sore saya bawakan bagaimana orang ini yang sudah siap mati, lalu kemudian mendapatkan sesuatu dari Elia dia lakukan. Dan dia percaya, dan kemudian apa yang dia katakan, saya siap mati kalau sudah saya persiapkan apa yang ada, segenggam roti, lalu kemudian sedikit minyak dalam buli-buli, lalu setelah aku olah, aku dan anakku akan mati. Tetapi ketika Elia memintanya, dia melakukan terlebih dahulu seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, dia lakukan sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Elia, dia lakukan. Dan itu sebabnya pemeliharaan Allah tetap untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mengapa kita mengalami proses? Karena Tuhan ingin melihat keseriusan kita, melihat apakah kita sungguh-sungguh hidup dengan Dia, apakah kita mengenal Allah kita yang hidup itu, atau mau mentaati perintah yang sudah disampaikan kepada kita melalui firman Allah, apakah kita siap melakukan itu atau tidak? Pertanyaannya, apakah Anda melakukan itu tiap-tiap hari? Apakah Anda punya pengalaman bergumul dengan Tuhan di tiap-tiap hari, di selang-selang waktu Anda? Apakah Anda memberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, berteriak dengan Tuhan ketika Anda di jalan? Apakah Anda berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, atau sekedar mengucapkan terima kasih buat segala apa yang sudah Tuhan lakukan kepada Allah yang hidup itu? Sebab engkau sadar bahwa Tuhan itu terus memberikan engkau kekuatan, kesehatan. Di tengah persoalan apapun, di tengah kondisi apapun, engkau tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Di tengah keadaan pandemi yang cukup panjang ini, yang menyesakkan banyak kehidupan,
yang telah saya lihat bagaimana orang-orang yang percaya pun iman mereka ada yang tergilas dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Pengenalan mereka bukan karena pengenalan karena mengenal, karena pengenalan mereka karena hanya sekedar mengetahui Allah itu hidup, tetapi mereka tidak pernah mengalaminya. Itu sebabnya ketika badai datang, mereka tidak melakukan perintah firman Allah, tapi mereka melakukan apa yang apa yang menurut hawa nafsu mereka, keinginan daging mereka, keinginan kehidupan mereka. Mereka bukan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu membuat kesedihan yang sangat panjang. Lalu kemudian yang ketiga, kita lihat 18. Saya akan langsung katakan ayat 41 sampai dengan 46. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah makan dan minumlah, sebab sunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan muka di antara kedua lututnya. Setelah ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, pergilah lagi sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujangnya itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari langit. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turun hujan yang hebat pergi ke Yezreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggang dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Ayat 16. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan beritahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan kepadanya? Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mereka berkumpul, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Aserah yang 400 itu, yang mendapat. Setelah 3 tahun 6 bulan, banyak hal penderitaan yang dialami oleh rakyat. Lalu Elia sudah mulai siap berkonfrontasi kembali, mengingatkan sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, hujan tidak akan datang terkecuali aku katakan. Dan akibat dari itu kita sudah tahu dia adalah Elia most wanted, orang yang paling dicari untuk dibunuh oleh Raja Raja Ahab, karena dia dianggap menjadi sumber petaka. Menyadari sebenarnya mereka lah sumber petaka yang menyakitkan hati Allah dengan penyembahan-penyembahan kepada dewa dewi itu, yang membawa hati Tuhan terluka. Di masa itulah yang paling sukar, yang paling sulit, yang paling di mana orang-orang mengikuti keinginannya bukan mengikuti Tuhan. Dan di masa Ahab inilah dipenuhinya sebuah nubuatan yang dilakukan oleh Yosua ketika dia merobohkan Yeriko. Dan Yosua berkata pada waktu itu, barang siapa mau mendirikan kota Yeriko ini, dia ketika meletakkan dasarnya dia harus menyerahkan anaknya yang sulung, atau ketika orang itu meletakkan pintu gerbang, maka orang itu akan membayar dengan anak bungsunya. Dan itu dilakukan oleh Hiel. Kalau Anda bisa baca bagaimana dia masa itu Hiel melakukan apa yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Anaknya, anak kandungnya sendiri kepada dewa
untuk menjadi korban seperti anak sulungnya itu bernama Abiram, yang bungsu bernama Segub. Dan saya tidak bisa mau katakan apa. Tetapi itulah orang-orang yang bertindak bodoh. Dan yang mau saya tekankan di sini adalah yang ketiga, bahwa apa yang dikatakan oleh Elia, dia percaya, maka terjadilah. Kalau tidak kukatakan, maka tidak ada hujan. Makanya setelah dia membunuh nabi-nabi Baal, kalau kita baca dari dari konteks keseluruhannya, setiap nabi itu dipenggalkan kepalanya. Kalau di sini dikatakan dalam cerita ini hanya Baal, tetapi kalau kita mengikuti ceritanya bahwa disuruh orang Israel berkumpul bersama dengan nabi Baal, nabi Aserah. Jadi mereka mendemonstrasikan kuasanya. Tapi saya akan ada secara khusus di situ. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa ketika dia telah siap berkonfrontasi dengan Ahab untuk membuktikan bahwa embun atau hujan akan datang kalau dia yang mengatakannya. Dan setelah dia habis membunuh nabi-nabi Baal itu, maka kemudian dia berkata kepada Nabi Ahab, makanlah dan minumlah. Setelah dia pergi makan, dia naik. Dia membawa bujangnya atau rekan sepelayanannya atau pesuruhnya untuk melihat ke tempat yang lebih ke arah laut. Sementara dia sujud menyembah di antara kedua kakinya. Anda bisa bayangkan ketika bujangnya itu disuruh pertama kali nggak ada apa-apa, dua kali juga nggak ada apa-apa, yang ketiga juga nggak ada apa-apa, yang keempat juga nggak ada apa-apa. Kalau Anda seorang yang beriman, tentu Anda mulai was-was dan khawatir. Dan saya ingat sekali bagaimana ketika Tuhan mempertunjukkan slide di dalam hidup saya ini, yang slide langsung tentang seorang anak di Sumatera Selatan sana, yang ibunya katakan dia anak yang saleh, yang baik, tetapi Tuhan lihatkan bahwa dia terikat akan okultisme. Dan pada waktu itu belum ada telepon yang seperti kita sekarang ini. Lalu tapi masih banyaknya itu warteg ya, warteg apa itu? Itu warung-warung telepon itu loh. Jadi saya suruh dari rumah saya kira-kira berapa meter supaya dia telepon ke sana. Jadi setelah ditelepon pertama kali nggak ada, lalu kemudian saya yang salah apa saya yang apa gitu loh. Tapi kemudian Tuhan perlihatkan lagi dengan jelas bahwa benda itu di sebelah mana. Saya lihat dengan jelas di tempat tidurnya dia seperti kasurnya itu diangkat untuk mempertunjukkan benda itu di mana gitu loh. Dan kemudian saya katakan dalam nama Yesus suruh telepon lagi, dan arah posisi yang saya katakan dia di sebelah sini dari tempat tidur itu. Maka Anda tahu, lalu kemudian dia telepon kembali, ya benar Bu, memang ada. Dan yang mau saya katakan adalah 7 kali. Itu sesuatu yang menggoncangkan hati. Tapi Elia tidak putus asa. Karena dia berkata, kalau tidak aku katakan, maka tidak akan ada itu hujan. Dan dia sudah katakan, kau makanlah, kau minumlah. Karena aku sudah mendengar deru hujan yang sangat lebat. Aku sudah mendengar suara hujan. Tetapi sampai 7 kali tidak ada apa-apa. Sampai 6 kali tidak ada apa-apa. Tapi yang ketujuh hanya segumpal awan kecil, kata firman Allah. Lalu kata Tuhan, kata Elia, suruh si Raja Ahab pulang, supaya jangan sampai kehujanan. Karena katakan kepada dia, akan hujan segera datang. Haleluya. Jadi kalau Anda mengenal Allah yang hidup itu, mari kita belajar taat dan percaya kepada apa yang dikatakan. Lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadamu, tidak lebih, tidak menguranginya. Karena barang siapa menguranginya atau menambahinya, dia menjadi kutuk, kata firman Allah. Jadi percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala.
Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu, Tuhan tolong sehingga setiap kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, iman yang siap menantang ketidakmungkinan, dan karena kami punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang tidak tahu apa-apa, yang mau melaksanakan keinginan daging dan keinginan dosa kami. Tidak, Tuhan tidak pernah berurusan dengan itu semuanya. Tapi apabila Tuhan diimani dengan sungguh diimani dan dipercayai, Allah yang hidup itu akan menolong dia, membantu dia untuk melakukan, mendemonstrasikan kuasanya, agar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimasyhurkan. Dan kami telah melihat bagaimana akhirnya orang Israel kembali ketika di dalam pergumulan pertarungan dengan Nabi Baal, orang Israel kembali memuliakan Allah dan bertobat kepada Tuhan, bahwa mereka mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Dan itu sebabnya Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong kami semuanya, para hamba-hamba Tuhan, hamba, rekan-rekan, sahabat kami dimanapun mereka melayani, untuk tidak berkecil hati dimanapun Tuhan mempercayakan pelayanan kami. Kami tetap serius kepada Tuhan, sama seperti Nuh, sekalipun 120 tahun yang dapat dibawanya hanya keluarganya, tetapi kisah kesetiaannya tidak akan pernah hilang dari apa yang telah ditentukan oleh firman Allah. Dan dia adalah orang yang sungguh-sungguh bertekun di masanya pada waktu itu. Dia mengenal siapa Allah yang hidup itu. Dan itu sebabnya Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong kami semuanya, sehingga kami betul-betul mempercayai Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami juga berdoa kepada pemerintah kami, diberkatilah pemerintah kami, dalam presiden diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga Indonesia dibawa kepada dari negara berkembang menjadi negara maju. Kami bersyukur dengan keberanian beliau dalam mengambil semua hal-hal yang berbau di mana bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi dia berani mengambil keputusan untuk menjadikan semua perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini yang menjadi digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan terima kasih. Dan Tuhan memberkati keamanan, pertahanan diberkati oleh Tuhan, dan politisi, ekonomi, sosial, budaya diberkati oleh Tuhan. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati, sehingga kami hidup saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, bertoleransi, tidak memaksakan kehendak, tidak menjadi orang-orang radikal yang memusuhi semua orang selain di luar golongannya. Dan Bapa di surga, Tuhan tolong, sebab Tuhan mengajar kami untuk mengasihi, mencintai, bahkan Tuhan yang mengajar kami untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, bahkan Tuhan mengajar kami untuk tidak membalas yang jahat, karena pembalasan adalah milik Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami bangga mempercayakan diri ini kepada Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah yang besar, dan Allah yang mampu mendemonstrasikan, dan Allah yang mampu melakukan hal yang tidak mungkin bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang percaya kepadamu Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada banyak kali kami menantang ketidakmungkinan, dan kami banyak juga melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Walaupun secara ukuran manusia, logika kami itu tidak masuk, tapi ketika kami memiliki iman kepada Tuhan, Tuhan mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dan orang-orang yang sakit dalam nama disembuhkan oleh Tuhan. Apapun sakit penyakitmu, Allah tidak pernah mengangkat tangan. Oh, aku angkat tangan sebab aku tidak bisa lagi menyembuhkan engkau. Dan tidak, Allah senantiasa ketika engkau beriman, ketika engkau percaya, Dia selalu hadir untuk menjamah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan tidak mengenal ruang, jarak maupun waktu. Ketika engkau berdoa berseru kepada Dia, kau mempercayai Dia, Dia sanggup menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Dan bagi orang-orang yang mengalami dampak COVID, Tuhan juga hadir kepada mereka, menguatkan mereka, dan bahkan menyuplai hidup mereka, sehingga mereka tidak melakukan jalan-jalan yang dilakukan orang-orang yang tidak beriman, atau orang-orang yang ragu, orang-orang yang bimbang, tapi mereka hidup tertaut kepada dapat kutanggung
Di dalam Dia memberikan kekuatan kepada aku, sebab Tuhan senantiasa punya solusi, punya jawaban dalam setiap persoalan kami orang-orang beriman. Terima kasih Tuhan. Dan orang-orang yang mau mengalami terobosan rohani juga, kami berdoa agar mereka yang selama ini mungkin hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi mereka mau datang kepadamu Tuhan. Hamba berdoa kepadamu, mohon Engkau jamah mereka, Engkau sentuh mereka, sama seperti Engkau menyentuh hamba-Mu, sama seperti Engkau datang kepada Saulus dan mengubahnya. Tuhan memakai mereka. Terima kasih Bapa di surga, urapan Allah yang kuat itu menyertai mereka. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan hadir bersama dengan mereka, terus menguatkan mereka, menopang mereka. Karena di negeri kami ini ada banyak tantangan, rintangan ketika orang mau percaya, ketika mereka mau percaya kepada Yesus, mereka banyak kali dan lain sebagainya, atau keluarga terdekat mereka. Dan kami sudah menyaksikan itu Bapa di surga. Dan itulah sebabnya Bapa di surga, bahwa bagaimana orang-orang mengalami tekanan dan pemberitaan-pemberitaan di YouTube yang begitu, dan bukan hanya itu, di banyak daerah Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dengan situasi, kondisi, kemajuan teknologi yang bisa kami gunakan untuk kami. Yang tidak boleh adalah memaksa keimanan seseorang, karena negara ini menjamin bahwa setiap kami bisa beribadah dan menurut keyakinan dan kepercayaan kami, sebagaimana pasal 29 ayat 1 dan 2. Terima kasih Tuhan, sehingga kalau Engkau mengambil keputusan untuk menerima Yesus, Engkau mengalami persekusi, masih ada hukum yang bisa berbicara, masih ada, selama Engkau tidak mengalami hasutan karena Engkau dipaksa atau dirayu, maka Engkau bebas untuk mempertahankan imanmu. Karena iman yang sesungguhnya akan lahir ketika Yesus menguatkan kita, ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi orang yang tangguh. Apapun harganya, kita siap membayarnya demi kemuliaan Yesus. Karena di negeri ini tidak ada boleh pemaksaan yang memaksakan kehendak mereka. Di negeri ini adalah negara hukum. Dan itu sebabnya Bapak di surga, Tuhan diberkati oleh Tuhan. Mereka punya konsep pemikiran yang begitu jenius dan luar biasa, mempersiapkan intelektual mereka, hidup mereka untuk hidup bersama dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan ketika mereka dipercayakan menjadi pemimpin di bangsa ini, mereka membawa kepada hal-hal yang luar biasa, kemajuan Indonesia, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Atau mereka ketika bergerak dalam bidang rohani, mereka hidup seperti Sadrak, Mesa, Abednego, atau hidup seperti yang bergerak dalam bidang rohani seperti Samuel, Yesaya, Yeremia, ataupun Timotius, Paulus, dan lain sebagainya. Atau mereka yang bergerak dalam bidang bisnis seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Ayub, yang berikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan apabila pagi ini kita mau beraktivitas, jangan pernah lupa memakai masker, lalu kemudian mencuci tangan dengan hand sanitizer, lalu kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, lalu mengurangi mobilitas, kalau tidak perlu stay at home. Dan juga yang keenam yang tidak kalah penting, berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, lingkunganmu, berdoa untuk masyarakat, berdoa bagi bangsa dan negara ini. Dengan satu harapan kita, pandemi ini segera berlalu dan kita kembali, ekonomi kita bergerak, semuanya masyarakat diberkati. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Dan juga saya mau katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan merah hati dan pikiran dalam Kristus Yesus, dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan ingat, apa saja yang orang ingin lakukan kepada melakukan juga demikian. Kalau dicerewet itu nggak enak, jangan cerewet. Kalau engkau istilahnya dicaci maki itu gak enak, jangan mencaci maki orang lain, tetapi kasihilah semuanya. Puji nama Tuhan. Lalu kemudian iman timbul dari pendengaran firman Kristus.
Berbahagialah orang yang menaruh firman Allah dan menyimpan serta melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Apa saja yang kau minta dalam percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Dan ingat. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang bersukacita. Doa dan harapan saya sekaligus kepada kita semuanya, semoga kita tetap kuat dalam menghadapi situasi ini, sehingga kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus, yang berikan kekuatan kepadamu. Bagi Anda pengedar narkoba dan pengguna narkoba, bertobatlah, Dia sangat mengasihimu. Katakan tidak terhadap narkoba, katakan ya terhadap kebenaran firman Allah. Kalau engkau tinggal di situ, hidupmu akan binasa. Bukan hanya masa kini, tapi masa yang akan datang juga. Kasihani, relakan dirimu untuk diubah oleh Tuhan, dan engkau akan melihat betapa bermaknanya hidupmu ketika engkau hidup dalam Kristus Yesus. Kalau hari ini engkau jadi batu sontohan atau menjadi sampah di masyarakat, tapi ketika engkau menyerahkan diri kepada Tuhan, engkau diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Itu sebabnya datanglah kepada Yesus. Dan dimanapun Anda berada, ada banyak sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, amin.